Selamat siang semuanya, lagi pada di mana nih? Lagi pada habis makan siang ya? Hari ini di West Wayahe, Ivana bakal ada ngobrol nih sama salah satu narasumber kita. Jadi seorang ibu rumah tangga yang juga working mom, memiliki 2 orang anak laki-laki yang ternyata punya hobi menarik nih. Hobinya di bidang tanam menanam. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan nih sharing dari Ibu Marta. Coba kita invite ya Ibu Marta. Oke, sepertinya sudah tergabung ya Bu ya. Iya. Tadi sempat ada Iya, kendala. Iya, Iya, hai ini Bu. matikan dulu. Hai, siang Ivana. Sorry, Marta matikan dulu tadi wifi-nya di rumah soalnya sharing sama anak lagi video. Siap, Bu. Ini pakai. Iya. Oke, yes ya, mantap. Gimana kabarnya Bu Marta? Baik, baik, puji Tuhan. Ivana gimana kabarnya? Iya, baik Bu, puji Tuhan baik. Jadi Bu, siang ini kita di Hmm. Westwayahe. Nah, kita punya tagline nih Bu. Kalau Ivana bilang Westwayahe, ya di saat apa di apa namanya dijawab Yosaiki gitu. Kalau Ya, bahasa Inggris disauti, oke. disauti. Bahasa Indonesia dijawab Yosaiki gitu. Bisa ya Bu ya, Ivana bilang Westwayahe, kita sama-sama bilang Yosaiki gitu ya Bu. Oke, Westwayahe Yosaiki. Biasa. Jadi di Westwaya ini kita mau sharing-sharing nih Bu. Kita bisa bagiin tips ke teman-teman semua yang lagi join live. Nah, salah satunya hari ini kita mau bahas nih tentang memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun. Seperti itu Bu. Nah, sebelumnya boleh diceritain nih Bu sedikit tentang Bu Marta Dian nih. Bu Marta Dian nih apa nih Bu kesibukannya sekarang itu lagi mengerjakan apa atau apa, boleh di-sharing nih Bu ke kita. Oke, selamat siang untuk semua viewers apa AKR Game ya, game AKR City di Gresik. Saya Marta, marketing eksekutif anak, satu umur 2 tahun, yang gede umur 7 tahun. Terus sih saya sebagai working mom, selain juga saya ada ya hobinya para emak ya, kalau nggak masak berkebun kan gitu. Saya salah satunya yang berkebun. Itu sih, Giovanna. Oke Bu, tadi Bu Marta sempat mention nih saya seorang working mom. Nah, boleh tahu nggak sih Bu pandangan seorang Ibu Marta terkait dengan working mom? Gimana sih pandangan Ibu Marta? Seorang working mom Ya, gimana nih? saya rasa banyak ya di Indonesia itu seorang istri ya as a working mom. Salah satunya saya gitu loh. Nah, saya memilih pekerjaan saya sebagai agent properti karena satu, saya ingin tetap menjadikan keluarga sebagai prioritas pertama gitu loh. Karena ya jangan salah juga, seorang agent properti jam kerjanya juga fleksibel gitu dan tidak terbatas. Saya pernah seringkali saat sengaja waktu suami libur hari Sabtu kita ajak anak-anak keluar kota gitu, contohnya ya If ya, saya cerita sedikit pekerjaan sebagai agent properti. Mungkin orang banyak berpikirnya gampang lah agent properti, mungkin kan kita sering ambil libur aja gitu, kalau nggak ada janjian libur aja nggak apa-apa. Ya, ya, ada benernya gitu, tapi yang pernah saya alami dulu beberapa kali, 1, 2, 3 kali itu saat saya ambil healing lah katakan ya, kayak yang dulu, kapan hari kita dengan Ko William itu sebagai pembicara kan soal healing kan gitu. Saya pun juga pernah healing dengan keluarga, sengaja ambil ambil kesempatan keluar kota.
nggak taunya malah kita dealing gitu loh. Jadi kliennya Marta yang sudah pernah survei ternyata tertarik, berminat, dan by phone mereka ajukan penawaran gitu. Dan selama Marta sehari apa 2 hari semalam, Marta waktu itu ingat pergi ke Batu, itu kita negosiasi gitu. Jadi jam kerja kita sebagai agent properti nggak terbatas gitu, nggak hanya kelihatan mungkin mobile kita antar survei klien atau calon buyer kita, atau kita sebutnya viewing ya kalau bahasanya agent properti, tapi juga ada step-step lainnya gitu yang mesti kita jalani juga. Salah satunya itu tadi negosiasi sampai dengan dealingnya itu, dan beneran gitu sampai malam Marta teleponan antara penjual dengan pembeli. Ya Marta saya sorry juga, maaf Pak ini Marta pas kebetulan keluar, nggak apa-apa deh saya lagi ini soalnya pas suami saya juga pas libur, dan pada dia balik nanti keluar kota nggak ketemu harganya pas segala alasannya seperti itu. Ya oke, ya itu sih salah satu sukanya juga gitu jadi agent properti, kita bisa kerjakan dimanapun. Dan sebagai working mom saya menikmati itu, puji Tuhan. Dari 2017 saya jadi agent properti sampai hari ini ya. Itu sih If. Iya. Seru ya Bu ya. Jadi ternyata pas dealing malah dealing gitu. Nah, Dealing malah dealing. itu. Jadi seorang property agent ya Bu ya. Itu terus saat pandemi PPKM ya terlebih kan, Tuhan kasih rezeki Marta pas lagi hamil kan gitu. Jadi pas PPKM kita lagi bener-bener stay at home ya waktu itu kan, sekolah diliburkan waktu itu, anak saya yang sulung online sekolahnya, suami juga work from home. Jadi benar-benar kami bertiga waktu itu di rumah, dan saya kondisi hamil. Saya pun juga kerjaan sebagai agent properti kan mengharuskan vendor juga atau penjual tadi ya banyak yang keberatan untuk rumahnya disambangi kan gitu ya, disurvei kan If. Jadinya kan apa-apa saya by phone kan gitu loh, video tour terus, atau ya sebisa mungkin seminimal mungkin lah, saya juga kondisi hamil itu. Jadi benar-benar hampir 24 jam kali 7 ya alias nonstop saya di rumah. Dari situ entah bawaan ngidam sih saya rasa waktu itu ya, saya pikir anak cewek kan waktu itu saya hamil berapa bulan ya, 2 bulan 3 bulan lah, masih hamil muda jadi belum kelihatan jenis kelamin. Saya pikir ini kok mawar, saya kok ngidam banget ya tiap kali lihat gambarnya mawar. Kok kayaknya mata saya hijau gitu kayak lihat duit. Itu sih awal saya ketertarikan dengan hobi berkebun mawar itu, karena PPKM dan ngambil. Mawar. Itu kayaknya anak ibu ntar besarnya romantis itu Bu. Iya kemarin cerita sama Ivana kan sempat kita ngobrol. Ternyata anak saya gak cewek, di luar dugaan cowok. Ya, itu Bu. Lumayan iya. Mawar Keluarga besar ceritain. iya, Mawar bukan berarti cewek, ternyata mungkin besarannya anaknya ibu mungkin romantis gitu, suka ngasih mawar gitu. Atau bisa juga dia breedernya mawar kan gitu. Mungkin seperti maminya mungkin. Nah, Bu nyinggung soal lagi PPKM, terus akhirnya bingung nih mau ngapain, terus ternyata tertarik sama mawar. Nah, itu kan boleh di-sharing nggak Bu tentang mawarnya sendiri, Ibu tertarik di mawar yang impor atau lokal? Sempat kemarin cerita katanya impor ya Bu ya, bahkan punya lebih dari 5 mawar, jenis mawar. Mungkin bisa di-sharing kan Bu ke kita-kita ini? Ya sejak saya itu tadi ya PPKM, awalnya sih saya taunya mawar itu seperti yang mawar potong tuh aja, yang kalau di Surabaya kan ada pasar bunga itu di Kayun kan gitu ya If ya. Saya taunya mawar potong ya yang mawar gede itu aja yang buat buke itu. Ternyata ada banyak jenisnya, dan waktu itu saya searchnya di grupnya memang kolektornya mawar gitu loh. Wow, banyak banget gitu. Sellernya Bandung sih yang pusatnya mawar, bukan di Batu. Kalau Batu sih
mawar-mawar lokal ya kita sebutnya ya, semacam mawar potong gajah, mawar bulan yang gede-gede yang apa memang untuk hiasan vas atau buke itu tadi. Sedangkan kalau yang mawar impor kebanyakan memang mawar yang jenisnya di taman. Kalau mungkin Ivana pernah ini apa Mami Toko IG-nya Iya. itu kan dia Mami Toko mamanya Bams itu ya itu kan dia punya kebunnya mawar itu memang mawarnya mawar impor dan beberapa yang dia tanam di kebunnya itu saya ada itu. Nama-namanya pun juga kebanyakan nama-nama tokoh karena memang breedernya kasih nama sesuai mungkin sebagai apa apresiasi pada tokoh-tokoh tertentu. Seperti saya punya itu Louis Philippe, nama raja di Inggris gitu karena memang breedernya kan orang Inggris David Austin. Itu dia kasih penghargaan untuk raja Inggris. Louis Philippe, lalu ada lagi Charles Darwin kayak gitu. Saya ada Charles Darwin, terus Christopher Marlowe itu beberapa yang nama-nama tokoh ya. Ada juga nama ini judul lagu. Kalau Ivana anak senja ya mungkin yang seumuran saya ke atas 30 ke atas tuh Sweet Chariot kayak gitu itu apa lagunya lagu-lagu rock zaman dulu kan. Itu sih menariknya mawar itu dia punya ya orang tahu lah ya keindahannya bunga mawar. Sebutannya memang mawar kan sebagai ratunya bunga kan gitu. Dan memang benar gitu antara yang satu ID dengan ID lain mereka punya karakteristik sendiri. Mereka punya daya tahan terhadap suhu, terhadap cuaca itu masing-masing. Gitu. Itu yang enggak semua bunga saya nemuin sih. Itu sih. Iya. Terus kalau mawar sendiri dari Bu Marta ini kemarin kita sempat cerita ya Bu ya. Saya juga baru tahu ternyata ada bedanya mawar yang ditanam di langsung tanah dengan pot. Kalau Bu Marta sendiri gimana? Iya. Kalau saya sih karena lahan saya terbatas ya. Halaman saya depan rumah itu cuman mungkin ya 2 meter. Itu pun sebagian di rak tembok gitu demi saya bisa mengejar sinar matahari karena memang mawar kan karakternya dia minta full sinar matahari kalau bisa dari pagi sampai sore kan. Sedangkan saya eh, mepet rumah dengan kanan kiri tetangga, temboknya tetangga, otomatis kan ya tergusur lah sinar matahari yang didapat oleh si para mawar itu tadi. Itu saya ambilnya ininya pilihnya yang pot karena apa? Gampang geser-gesernya daripada kalau di tanah. Kecuali kalau memang punya kebun gede ya kita sebut tadi Mami Toko lah. Kebunnya mungkin luas kan ya tanahnya 1000 meter, kebunnya sendiri 500 meter, oke lah ditanam di tanah. Memang kalau ditanam di tanah lebih keuntungannya si pohon mawar bisa lebih gede gitu, Iya. lebih bongsor kan ya, lebih bongsor daripada kalau di pot. Tapi di pot pun juga menyesuaikan batangnya yang kita beli, misalnya batang kalau saya beli dari sellernya Bandung itu ada sebutan-sebutan ini batangnya remaja atau dewasa atau udah indukan kayak gitu misalnya. Oh udah indukan ya Kang ya misalnya saya beli itu. Kalau indukan berarti saya siapkan dulu potnya memang yang gede kan gitu dan memang mawar itu mintanya sukanya dia potnya yang tinggi yang dalam bukan yang lebar. Biasanya kalau orang kan lihat oh mawar ini cukup segini aja deh ukuran diameternya 20, ininya tingginya mungkin 25 atau sama 20 juga. Ternyata enggak gitu. Saya pelajari mawar karena akarnya dia tumbuh ke dalam, jadinya ya potnya butuh pot yang lebih tinggi daripada dia butuh pot yang lebar gitu enggak seberapa. Gitu. Gitu. Jadi Uh, uh, kalau misalkan kita hanya punya itu Ibu mention tadi halaman rumah tuh hanya sekitar 2 meter gitu, 2 meter ya, aja punya tanaman 50. Itu kan sebagian di balkon gitu. Sebagian taruh di balkon depan ya. kamar. Iya, Itu gitu. berarti gimana Bu? Untuk merawat mawar sendiri perlu treatment khusus atau gimana? Gimana Bu? Mungkin bisa Ibu sharingin. Kalau mawar sih hampir sama dengan bunga lainnya. Cukup penyiraman 2 kali pagi sama sore. Nah, jangan jangan yang di atas jam 10 ya. Kalau terik waktu sinar terik gitu kita siram malah
nggak bagus juga untuk akarnya kan. Oke. Nah, selain penyiraman juga treatment lainnya mawar tuh suka dipotong alias pruning kalau bahasanya kita ini kan suka batangnya itu dia ada yang batangnya mawar itu batang menjalar atau klimbing atau juga batang yang semak. Jadi yang memang plannya dia atau apa pohonnya dia itu nggak bisa tinggi gitu loh. Jadi memang tipenya tipe semak. Nah, masing-masing apa kesemuanya dari itu entah itu semak ataupun yang climbing itu dia sukanya dipangkas. Jadi kemarin saya cerita sama Ivana juga kalau biasanya dapat dapat buke atau dapat ini masukkan ke vas lah. Sama juga yang di pot ataupun yang tanam di tanah pun juga sering-sering dipotong kalau sudah mekar, jangan tunggu sampai layu atau sampai rontok, langsung aja dipotong, dipangkas gitu. Karena juga akan mempercepat tumbuhnya tunas baru. Itu salah satu treatment juga pruning selain pemupukan. Pemupukan sih seminggu sekali. Saya ini juga sih memanfaatkan limbah dapur ya. Jadi kulit-kulitnya bawang merah, bawang putih, terus juga bombay, kulit-kulitnya apa itu saya kumpulkan jadi satu di galon bekas gitu. Saya buat ekoenzim. Pernah dengar nggak Ivana ekoenzim? Sebelumnya belum pernah dengar sih Bu. Mungkin bisa di-share nggak Bu? Apa tuh Bu? Asing banget. Ekoenzim itu limbah dapur pemanfaatan. Jadi bisa salah satu manfaatnya ya saya sebutkan sebagai pupuk organik. Karena kan memang yang dikumpulkan juga mereka bukan plastik pertama kan itu dari daun-daunan. Ya bonggotnya kalau orang Jawa bilangnya bongkol ya, bongkol atau apa pangkalnya. Mungkin kita potong sawi, brokoli itu kan sayang kalau dibuang kan. Karena itu kan juga termasuk kaya vitamin juga gitu, cuman kan nggak kita konsumsi, jadinya ya kita kembalikan ke alam. Itu saya kumpulkan, saya tambahkan kalau misalnya nggak ada bahannya, itu biasanya gula merah, tambahnya ya gula merah atau tetes tebu, molase sebutannya, untuk jadi larut, untuk difermentasi. Itu jadi limbah dapurnya difermentasi dengan molase atau gula merah, terus ditambahkan Yakult kalau nggak punya E4. E4 itu jadi kayak bakteri baiknya itu tadi untuk menghancurkan itu. Itu sih nggak salah. Saya pernah baca soal ekoenzim juga. Sekarang mulai tugas-tugas jadi tugasnya praktikumnya anak-anak SMP atau SMA itu jadi bikin ekoenzim sendiri di rumah. Itu memang banyak sih manfaatnya. Selain juga untuk obat pel di rumah ya. Tapi nggak tahan baunya. Karena kan baunya masih kayak separuh bau sampah gitu kan. Kalau saya buat siram tanaman sih biar mengurangi juga pemakaian pupuk kimia. Itu untuk obat pel bisa, terus untuk obat serangga kayak gitu, apa untuk ngusir serangga kayak gitu. Cuma kalau saya dibawa masuk ke rumah diprotes orang Seruman. Jadi saya pakainya untuk ke taman. Iya, itu ekoenzim. Bu Marta nih banyak tipsnya ya Bu. Pemanfaatan segala macam pengolahan. Ini juga keren Bu, dalam artian saya juga baru tahu banyak istilah-istilah yang asing banget yang Ivana dengar tadi seperti ekoenzim dan segala macam. Ternyata dari limbah dapur ini kita bisa manfaatkan kembali. Jadi mawar-mawar cantiknya Ibu ini berasal dari bahan-bahan yang organik. Jadi benar-benar oke banget gitu loh, dari apa yang sampah yang kita di dapur ternyata kita bisa olah kembali untuk Ya. hidup seperti itu. Jadi kompos nantinya itu ekoenzim. Iya. Jadi cairannya, airnya tadi bisa bisa untuk semprot, terus yang ininya apa, samanya kan lama-lama membusuk tuh. Nah itu jadi komposnya lagi gitu. Tapi butuh lama sih kalau untuk jadi komposnya, berbulan-bulan, 3 bulan lah paling enggak. Tuh. Oke. Kalau misalkan mawarnya, balik ke mawar, Ivana masih kepo Bu soal mawar. Mawar pemarau-mawar. Nah, mawar Silakan. sendiri itu apa namanya kan, kalau yang Ivana sempat cerita sama Ibu ya, karena Ivana merasa kok mawar ini tuh cantik gitu, mawar cantik, tapi kok cepat layu, cepat mati dan segala macam tuh, apa Bu? Menurut pandangan Ibu gimana tuh? eh ada sebagian mungkin mitosnya orang tanaman ini tanganku nggak ini tangannya panas atau tangannya nggak dingin itu ya, termasuk mawar itu susah ditanamnya kan gitu ya sih.
Dulu awal itu saya ada fotonya waktu bongkar, kan saya kirimnya pakai kargo gede gitu, apa kardusnya, kardus kulkas atau kardus apa aku lupa. Pertama kali dapat mawar, apa pesan mawar dari Bandung itu, cuman belum yang impor, belum tahu kan kalau ada yang ID-ID-nya impor. Itu lagi bongkar, hamil berapa bulan ya, difotoin sama suami, ada ini kapan hari diingetin sama Google. Itu mati semua kondisinya. Jadi bongkaran yang apa, paket yang segede ada berapa plan ya, saya lupa. Belinya pada gede-gede Jumlahnya dan full media. Dibayangin. Dari situ kok mati ya, saya gitu. Awal 2 minggu atau hampir nggak sampai sebulan, kok mati semua ya, ada berapa plan ya, 6 6 7-an lah, kok mati semua ya, hampir nangis gitu. Suami bukannya menghibur menguatkan atau menyemangati, malah dia bilang udahlah, tanganmu ini panas, nggak cocok, malah dibuat down gitu kan. Tapi terus saya pelajari, enggak kok, maksudnya saya apa ya, kecewanya itu enggak berhenti di terus oke lah, ada pemahaman atau pemikiran berarti aku enggak cocok nih berkebun, atau ini tanganku enggak cocok buat tanam apa. Saya enggak seperti itu. Jadi saya pelajari lagi gitu, ini kenapa ya, karakternya mawar ini kenapa ya, atau mungkin mediaku yang salah ya, dan ternyata benar gitu. Pertama, media media yang Marta dapat full kan waktu itu, jadi medianya itu bisa langsung masukkan ke pot itu, Marta sama sekali nggak ganti. Dan penyiraman juga terlalu banyak atau gimana saya lupa. Terus yang paling penting, kanopinya Marta itu full, jadi nutup sampai tembok. Nggak ada celah sama sekali sekali untuk dapat matahari langsung dari atas gitu loh. Mataharinya apa, nyerap kan, keserap kanopi. Dari situ, oh ini kayaknya yang bikin mati mawar-mawarku pertama itu ya. Nah, terus kedua akhirnya belajar itu tadi, media tanamnya ya, kita sebutnya metan kan, apa singkatannya, media tanamnya. Marta Marta coba, Marta kombinasi sesuai dengan grup yang Marta ikuti itu tadi, Rosarian ya, kalau grupnya mau pecinta mawar tuh Rosarian, itu grupnya Rosarian Marta ikuti. Oh, ternyata sinar matahari itu penting juga gitu jadi makanannya. Kayak kita lagi sehari manusia makannya butuh 2-3 kali, butuh nasi, butuh 4 sehat 5 sempurna lah lah. Mawar pun juga gitu. Selain air juga sinar matahari itu sebagai nasinya mereka gitu kan. Mereka mungkin bisa bertahan nggak disiram 2 hari, tapi kalau nggak dapat sinar matahari itu mereka akan langsung cepet kering, cepet layu gitu, bahkan mungkin busuk apa batangnya. Di situ mata pelajari, oh ternyata, dan berhasil gitu loh. Rekornya umur umur yang mawar pembelian kedua itu lebih lama dari yang pertama kan. Nah itu tapi belum belum sampai bongkar kanopi. Terus suami ada ini, mungkin tergerak hatinya, dia mulai mulai kasihan, mungkin lihat istrinya penuh effortnya, kok bener-bener ya udah hamil gede kan gitu, sampai akhirnya dia bantu, oke deh ini tak bantu apa kanopinya dipotong separuh gitu, jadi eh, memang. demi ya, demi bisa mawar-mawar ini dapat sinar matahari langsung gitu. Oke. Jadi sekarang ini jadi terpatahkan sih menurut saya, nggak ada yang apa tanam tanganku kok ini apa panas atau dingin, ya mungkin masalah waktu aja sih ya, kurang telaten atau gimana. Jadi seperti Mata dulu itu pertama kali mati semua itu, kalau Mata udah berhenti di situ ya anggapan nangis bombe, udah anggapan tanganku panas deh ya, sampai mungkin hari ini juga Mata nggak tanam pohon jeruk purut, pohon murbe kayak gitu lainnya mawar kan. Iya. Itu. Berarti tips paling penting ya Bu ya, kalau misalkan kita mau nanam mawar itu harus punya lahan yang benar-benar mendapatkan asupan sinar matahari yang oke ya Bu ya. Betul. Berarti walau kalau kalau misalkan tipsnya sendiri harus punya pot yang gimana, atau mungkin lokasi ini tanamannya kayak seperti apa gitu, mungkin ada nggak Bu tips tertentu untuk nge-treat si mawar ini? Kan kita kita nih sebagai orang kan pingin
tanam lahannya tuh walaupun kecil tapi tetap cantik gitu loh Bu. Nah mungkin ada dari Bu Marta tips mungkin, oh pilihnya yang potnya yang begini atau gimana gitu. Ya, ya itu tadi sih kalau mawar selain sinar matahari harus ada ya. Jadi bukan yang jelas, bukan yang rumahnya seperti tipe Marta dulu punya apa ada kanopinya full sampai jadi sama sekali nggak dapat sinar matahari langsung. Itu bisa sih, cuman kesempatan untuk hidupnya juga akan semakin ini juga gitu bagi mawarnya. Kedua, eh, buat Marta pot itu tadi penting. Marta pernah, Marta punya tante kebetulan di apa waktu waktu beliau ulang tahun dikasih kadonya tanaman mawar gitu dan yang kasih kado kan anaknya, anak dengan pacarnya itu si anak nggak ngerti kebutuhan potnya mawar tuh harus yang tinggi kan. Jadi di kadonya itu mawarnya itu yang tingginya pot itu mungkin hanya hanya berapa senti ya apa if 20-25 senti lah, tapi dia panjang gitu yang kotak itu kan. Saya kok datangi ke rumah tante waktu main tuh saya bilang gini, tante ini mesti diganti deh potnya. Kenapa? Ya nggak akan bisa besar gitu tanaman apa pohonnya mawar ya bakal segini-gini aja gitu, bukan yang terus jadi bongsor karena bantat itu apa akarnya nggak bisa bertumbuh. Nah terus gimana? Ya ganti pot yang lebih tinggi, nggak apa-apa, nggak perlu mungkin kalau tante sudah penuh ya lahannya. Kalau tante kan sukanya yang tanaman daun-daun hias itu seperti apa sansevieria kayak gitu kan. Dapatnya mawar baru baru satu dua. Saya bilang kalau misalnya enggak ini ya potnya yang kecil tapi asalkan dia tinggi gitu loh. Jadi makan potnya yang eh, agar apa akarnya itu bisa bisa tumbuh dengan maksimal gitu kan ya, tumbuh dengan maksimal dengan bagus. Itu sih pot. Terus kedua media tanam kalau mawar sih rumusnya media tanam tuh dia harus poros. Jadi asal kita saat siram tuh dia enggak menggenang gitu loh, If. Oke, oke. Dan jadi ada kan biasanya gitu karena kalau menggenang itu kan kebanyakan pasirnya ya, atau komposnya apa yang biasa kita beli media tanam jadi itu kan ya udah plastikan itu warna hijau atau warna biru kita beli di toko bunga itu nggak bisa kalau hanya full itu semua harus banyakan sekam. Sekam itu kan apa sisanya padi ya, padi yang sudah nah itu kan jadi sekam. Jadi harus banyakkan sekamnya, sekam bakar atau sekam mentah, terus banyakkan juga eh, apa kompos daunnya, kompos kompos daun bambu, terus selain itu baru tambahannya tanah yang gembur biasa. Kalau hanya tanah gembur biasa itu bikin nggak ini juga gitu loh, gampang mati menghitam batangnya seperti itu, busuk daun atau busuk batang. Itu sih kalau dari saya. Iya. Jadi benar-benar anu ya Bu ya, istilahnya nggak ada alasan nih bilangnya, aduh lahanku kecil, aku nggak bisa nanam apa-apa nih, gini nggak ada alasan ya Bu ya, bisa sebenarnya tergantung kita tertariknya untuk nanam apa nih, ya kan Bu? Ternyata kalau salah satunya ini Bu Marta tertariknya justru sama mawar, ya kan Bu? Nah sampai kalau mawar impor nih sampai sejauh mana Bu Ibu impor ini? Entah dari Inggris kebanyakan dari Inggris atau dari mana Bu? Kalau dari luar negeri langsung belum, if nggak berani soalnya mana nggak ngerti ya prosedurnya kan harus Oke. belinya kalau dari luar itu kan berut jadi bukan bukan bentuk yang plain kayak Marta dapat dari Bandung kan seger. Itu sih Marta sih jauh ini seller yang kalau dari Batu biasanya Marta datangi langsung, tapi satu dua itu yang awal-awal dulu sih ya waktu hamil itu bawa pulang, jadi mobil itu belakang isinya sampai joknya sampai dilipat sama suami. Sebanyak apa Joknya ya? belakang sampai dilipat suami untuk isi mawar-mawar. Itu Marta sudah ini sih sudah minta adopsi saudara-saudara tetangga yang ini ya karena ya gitu loh, maksudnya ide yang lebih menantang atau lebih menarik mata itu yang memang dari impor gitu, yang dari Bandung. Dan dari Bandung
Harganya pun juga kalau yang ID baru mereka nggak main-main, bisa buka katakan harga untuk yang plan remaja itu bisa di atas 100-200 ribu gitu. Itu sih saya paling kemar berapa bulan kemarin ya, hampir setengah tahun lebih itu sempat tergiurnya waktu ada seller dari Jawa Tengah sih, saya ingat dia dia memang lagi dia budidaya, jadi dia budidaya ambil atau impor dari David Austinnya langsung atau dari Jepang seperti itu. Jepang tuh saya lupa apa saya lupa itu. Terus dia budidaya berbanyak tapi terbatas, jadi limit gitu loh, tetap tetap dia nggak mau jual murah kan, karena dia kejar prestisnya ini mawar, ID-nya baru seperti itu. Dan mata kok kepingin ya punya satu kan gitu, karena warnanya kok menarik hati banget, warnanya gue banget itu, warnanya gue banget. Dan saya tanya-tanya, Pak ini gimana, adaptif nggak dengan, nah ini salah satu mawar itu kalau impor ya, katakan di Inggris kan beda suhu iklimnya dengan di Indonesia, terutama di Surabaya ya If ya. Itu kita mesti tahu dia ada adaptif dengan DTR itu dataran rendah atau enggak gitu. Karena kalau kalau dia nggak adaptif DTR, otomatis kita juga sia-sia kan, mubasir gitu loh, orang bilang kan mubasir, kita beli tapi kita nggak bisa nikmati juga keindahannya gitu. Mungkin yang nggak adaptif itu dalam arti bukan langsung mati gitu sampai sini nggak, tapi jarang sekali akan berbunga gitu. Atau mungkin saat mekar pun juga enggak optimal, enggak seperti seller di Bandung pelihara gitu kan. Mungkin seller di Bandung bisa bisa sampai kelopaknya gede banget, segede tangan gitu. Tapi saat di sini kok kecil banget, atau mungkin kok setahun sekali ya makannya lah. Itu kan juga mubazir ya If ya, kita beli kan nggak murah juga untuk hitungan tanaman ya kan gitu loh. Untuk hitungan untuk tanaman kan nggak ini gitu, nggak worth it lah kalau Mata. Jadi tetap Mata tanya kepada seller yang Jawa Tengah itu tadi, Pak ini adaptif DTR nggak sih, saya gitu. Adaptif kok, Pak Marta. Oh ya sudah, kalau memang adaptif saya boleh deh inden, jadi baru tahun depan If dikirim. Bayangin setahun Marta udah bayar untuk tahun depan baru dikirim mawarnya ya. Setahun Bu, bener-bener uh, setahun. setahun, jadi Marta bayar dulu di depan patungan kan, 10 atau 10 orang lah katakan, 250 atau 200 ribu katakan, saya lupa sih harganya persisnya itu. Nah, untuk dia kalau sudah terkumpul, dia trusted sih, trusted seller. Saya udah tahu sebelumnya, saya beli, cuman nggak yang semahal itu ya. Waktu itu saya beli yang kecil-kecil ukurannya, tapi on road. Jadi on road itu bukan hasil akulasi. Itu katakan dia terkumpul 10 orang dikali 200 sekian, itu ya 2 juta sekian. Nah itu memang dia untuk beli berutnya itu, beli berutnya katakan 1 juta lebih atau 2 jutanya lah, sisanya kan dia untuk perbanyak itu tadi itu gitu. Itu paling murahnya loh 200. Kalau yang apa, format yang gedean atau formatnya yang three rose itu jadi batangnya itu kayak tripod gitu loh If. Jadi batangnya itu satu gitu, batangnya gede terus menjulang tinggi, terus mawarnya itu apa, gede di atas gitu. Jadi bukan bukan dari bawah udah semak gitu. Itu format three rose tuh dia jual setengah juta lebih ke atas. Tuh. Bu, ini Ivana jadi punya pertanyaan nih. Sebenarnya nih modalnya kita kalau kita mau nanam mawar tuh berapa Bu kira-kira dari awal tuh? Ini kok saya Kalau dengar 100 ribu, 200 ribu per plannya. Waduh, ini jangan-jangan Bu Marta sudah habis belasan juta ini Bu. enggak lah. Tapi saya pada zamannya pernah sampai ngebudget ya bulannya untuk belanja mawar. Suami itu udah bagian gitu. Kalau udah datang paketan itu bentuknya dia udah hafal. Paketannya itu bingkisan, packagingnya itu panjang gitu kan, ukurannya balok panjang itu, udah isinya itu pasti mawar. Anak saya yang gede itu juga 7 tahun juga mesti, Mama ini mawarnya datang lagi gitu. Saya belanja katakan habis 100 ribu untuk 2 ID. Saya sih nggak pernah yang mahal-mahal terus sih If. Jadi mungkin saya budget ya 50 ribu, 75 ribu tuh untuk 1 ID. Itu yang impor ya. Dan ukurannya dewasa.
kan gitu. 100.000 biasanya kalau mereka lagi live sale. Sepertinya sih. eh, iya kan. Kalau mereka sebutnya sih seller, akang-akangnya Bandung itu bilangnya apa, cuci kebun kan gitu loh. Kalau baju atau sepatu kan cuci gudang. Ini lagi cuci kebun teh, air teh kan gitu. Promonya mereka dulu maut banget. Itu ya 50-75 ribu untuk satu ID. Tapi kalau saran saya untuk pemula, misalnya nih Ivana pengen ya, Ya, Bu Bu aku Iva, kok pengen. coba Ibu sharing nih, Iva kasih apa gambaran kira-kira dengan bermodalkan uang berapa, Ivana udah bisa punya tanaman mawar yang oke nih gitu buat coba satu deh, satu dulu buat di lahannya kita gitu. Paling enggak kalau ya satu ya, satu satu ID 200.000 saya rasa cukup dengan potnya, dengan media tanamnya ya. Karena potnya kan juga enggak murah. Untuk yang pot apa tinggi yang seperti saya bilang tadi, itu kan juga paling enggak beli beli online aja potnya, media tanamnya mungkin bisa hunting di ini toko kembang terdekat tuh. Tapi ya rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi jangan full pupuk yang jadi, yang udah campur-campur itu enggak bagus juga. Itu sih bisa nanti Jabri Marta Berarti kalau punya sendiri kalau ada minat. kompos itu ya Bu ya. Ya, kompos itu mungkin hanya 25% ya. Yang 50%-nya harus yang sekam itu, atau bahkan 60%-nya Oke. sekam. Mm-mm. Oke, berarti dengan kata lain bermodalkan uang 200.000 aja kita udah dapet tanaman mawar yang proper ya Bu ya, yang udah oke, udah siap, udah cantik gitu istilahnya ya Bu ya. Ya, ya katakan ini ide yang lama ya, yang sudah booming tahun-tahun kemarin gitu. Beli yang Iya. 100.000 aja dulu lah, biar nggak nangis bombay, katakan seperti itu ya. Nggak sampai mati kan gitu. Karena kita kalau kalau beli tanaman apa katakan makhluk hidup ya, seperti binatang atau tanaman gitu. Kalau saya pribadi sih, pandangan saya mending yang murah dulu deh, kalau kita belum 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 profesional ya gitu, atau mungkin belum pintar kan gitu, belum jago. Saya aja ini hampir sebulan saya nggak kasih obat pestisida apa, aduh mulai keriting-keriting daunnya itu. Oh Karena kan gitu. cuacanya kan ini toh, kadang panas banget terus langsung mendadak hujan. Nah, itu kan ngundang hama juga gitu loh. Nah, ini mulai Oh, mulai suka. Mm-mm. bagus ya Bu ya. Berarti untuk tanaman mawar sendiri ya berarti. Gimana? Sorry. Cuaca yang ekstrim yang kadang panas, kadang mendung apa itu memang Hujan. juga kurang bagus untuk mawarnya Kurang sendiri. betul. Kurang bagus. Jadi eh tiap hari hujan pun juga juga bikin mawar gampang jamuran kan gitu. Kita harus Mawar bisa sediakan. jadi Bisa, gimana bisa Bang? jamuran. Ya udah mati satu di atas itu, kelewatan ada bintil-bintilnya penyakit kan itu, ada bintil-bintilnya putih di batangnya itu, maka nggak segera langsung apa semprot sikat dengan obat ya, ada obatnya sendiri kan khusus. Maka sampai sediakan obat ini pun juga, pestisida pun sampai beberapa merek gitu. Jadi untuk yang penyakit ini Marta mesti buka dulu di ininya apa, di catatannya Marta, untuk penyakitnya ini, untuk jamuran, atau untuk penyakitnya yang bintil putih, untuk yang itu skill namanya kalau yang bintik putih itu. Nah, skill pun juga ada dua kan gitu, ada brown skill, ada white macam-macam. Itu Iya. banyak masing-masing obatnya gitu, heeh. Nggak sembarangan. Nah, kalau untuk yang jamuran sendiri biasanya bikin bikin daunnya gampang kuning, terus atau nggak gitu apa batangnya menghitam seperti itu. Itu juga karena jamuran. Bu, kok tadi 200.000 itu berarti jenis mawar apa nih Bu untuk seorang pemula yang mau mencoba untuk melihara tanaman mawar nih? Ada jenis tertentu nggak atau apapun deh gitu boleh? Yang paling oke untuk Eh, pemula.
Iya, yang paling oke sih saya rasa yang ID impor yang saya bilang tadi ya, ID impor adaptif dengan dataran rendah kan gitu. Katakan tinggal di Gresik, panasnya kan juga banget kan itu, cetar membahenol banget kan. Sama juga dengan ini, Iya. maka tinggalnya di Sidoarjo perbatasan Surabaya kan di daerah Waru. Ini juga panas banget kan gitu. Itu saya mesti pelajari. Saya nggak suka mawar yang apa susah susah ininya kan gitu, atau cantik secantik apapun tapi dia agak rewel nih karena ini atau nggak gitu, dia kelopaknya tipis nih. Nah kalau saran saya sih yang paling bandel katakan mungkin bisa bisa googling itu rainy blue seperti itu kemarin saya kirim fotonya ke Ivana yang bunganya gerombol itu, ungu muda, Iya. ungu pucat itu rainy blue. Itu dia tipenya semak apa sorry climber. Jadi dia sukanya manjat-manjat, kalau misalnya ditempel di tembok gitu udah rambatnya kemana-mana batangnya. Terus tipenya juga bunganya kroyoan gitu, cluster. Jadi kita sebutnya bunganya cluster itu karena bunganya nggak cuma keluar cuing satu gitu aja ya, kayak kayak bunganya buke itu kan satu kan. Ini Iya. bunganya gerombolan gitu. Jadi kan cakep. Itu sih kalau saya Iya. saran salah satu blue itu nggak gampang rontok, seminggu gitu bisa bisa kita nikmati karena memang kelopaknya. Nah ini mawar juga ada yang tipikalnya karena kelopaknya dia tebal, karena nggak wangi juga, itu dia lebih awet. Tapi kan kebalikannya, kalau misalnya kelopaknya tipis, dan pasti kalau kelopaknya tipis wangi banget, warnanya tajam. Kita para mata kalau sama teman-teman di grup itu bilang, ih ini wanginya tembus masker deh. Nah saking wanginya kan tembus masker. Itu satu Saking hari kalau ya, di Bu. cuaca, iya tembus masker bayangin. Kalau di cuacanya Sidoarjo lagi nggak ada hujan, nggak ada mendung, sehari aja udah kayak keripik gitu loh, meletoy. Gitu sih. Iya. Aduh, ini Ivana banyak banget nih Bu belajar tentang permawaran ini. Saya juga baru tahu ternyata mawar itu ada nama-nama dari musik, dari nama-nama pangeran dan segala macamnya. Wah, ini memang luar Hmm. biasa ya kalau kita dalami soal mawar ini, ya kan? Terus ternyata dengan Iya, modal 200.000 aja kita udah bisa punya tanaman mawar yang proper untuk lahan kita yang memang lahan yang terbatas ini. Asalkan kita tahu cara nge-treatnya aja udah oke banget gitu. betul. Jadi Betul ya. istilahnya ada alasan kita tidak bisa mempercantik lahan kita kan ya Bu ya. Betul. Ada yang namanya Julie Andrew. Julie Andrew itu toko apa ya? Juli itu. Julie Andrew ya, Julie Andrew. Terus Jerry Jennings seperti itu macam-macam. Ada yang eh ini juga karena apa breedernya namanya David Austin, terus anaknya atau apanya gitu loh, itu ininya jadi Charles Darwin ada, terus habis itu ada lagi Charles Austin, seperti itu macam-macam. Ini menarik sih Bu. Jadi senang sih karena akhirnya dapat pengetahuan baru. Istilahnya tadi Ibu udah sharing soal pemanfaatan limbah dapur yang bisa kita olah lagi menjadi kompos. Tentunya juga butuh waktu sekitar 3 bulanan untuk kita mengubah limbah tersebut menjadi kompos dan itu bisa jadi 25% asupan untuk tanaman mawar yang cantik ini. Ya, betul. Ekoenzim itu tadi. Untuk ini juga sih pestisida juga sih ekoenzim tadi, If. Jadi bukan hanya pupuk ya. Ya, Cairannya itu dicampur air, terus disemprot atau disiram langsung ke batangnya mawar gitu. Jadi biar meminimalisir, biar nggak gampang terserang hama, nggak gampang keriting daunnya atau bintik-bintik itu tadi. Itu sih. Nah, yang tadi saya bilang udah korban nih, saya kemarin habis babat habis sisa satu batangnya kecil di batang barunya itu karena di atas kan, saya kan jarang bawa naik ekoenzim ke atas kan, khawatirnya kan nanti becek semua ya. lantai, aduh bau gimana mana.
Karena memang asemnya banget kan gitu. Iya. Boleh Ivana kalau kalau kepingin main ke rumah Marta ntar Marta ini. Ada pingin pingin Wah, ini sih gesek satu dua mawar. siap Bu, Pokoknya saya ini siap Bu. sediakan tenang aja untuk angkut sendiri loh ya. Saya penasaran sih Bu. Jadi teman-teman gini, kemarin tuh saya tuh sempet dikirimin foto sama Bu Marta ya kan, diiming-imingin nih, iming-imingi mawar-mawar cantik di rumahnya ini kan. Saya jujur ya, Iya. selama ini emang sempit banget sih. Saya kira mawar itu hanya warna merah, putih, ya kan, terus ada Kuning. laping dan sebagainya. Saya juga baru tahu ternyata ada warna ungu, warna ini segala macam. Ini mawar Ya. gitu. Saya kira ini tuh tanaman lain. Hmm. Ya, Ternyata itu. warnanya tuh bener-bener apa ya Bu? Tidak terbayangkan gitu loh. Bayangan mawar Terus selama ini yang di kepala saya jauh banget. Ternyata mawar itu beraneka ragam banget warnanya. Itu warna asli ya Bu ya. nah, nggak pakai sumber loh, If. Nggak pakai Iya, iya. pewarna. Heeh. Ada juga yang gradasi-gradasi. Jadi yang kalau ada ID dinamai sendiri sama seller seller Bandung itu komplang kan gitu. Eh, ID aslinya itu Cherry Perfect. Itu dia sembur. Jadi kalau Ivana pernah pernah lihat putih, terus ada semburnya pink atau semburnya merah. Cakep banget itu Marta ada barusan rontok. Kalau nggak gitu Marta lihat kan. Atau juga yang tadi Marta sebut Louis Philippe eh, itu dia bentuknya saat dia mekar, saat dia bloom itu bukan hanya sembur antara pink dengan merah, tapi terus ada kayak gurat-guratnya. Apa ya gurat-gurat itu apa ya? Kayak ada garis-garisnya gitu, garis-garis Iya. halusnya. Jadi kayak orang itu dia ada gurat-guratnya apa urat-uratnya itu keluar itu yang mulai Filipe cakep banget punya Marta barusan nongol itu satu cuman lagi karena habis di ini ya apa diobatin terus di pruning pangkas pendek kan jadinya dia keluarnya satu itu 8 hari sampai gerombol juga gitu. Boleh nih Bu, kan nanti Ivana mampir ke rumahnya Bu Marta, terus Bu Marta boleh nih mampir ke Gresik ngasih tips-tips nih di tempat kita buat nanam mawar ya kan. Jadi di Gresiknya kita nih Boleh. udah banyak mawar nih, ntar dari cakep nih. Nah, di depan kantor marketing galeri itu If ya kan Iya bisa boleh kan. tuh Bu, boleh banget. Ibu boleh Kapan hari kami mampir nah nanam-nanam nih. kami, hmm, kami mampir ke kantor Ah, marketing kita galeri kan bikin saat gimana If kita bikin acara tanam menanam mawar, boleh. seru tuh kayaknya. Ya, terus juga kan Gitu. cuacanya bersih kan full ini ya, full sinar kan, full sinar mataharinya kan Iya. cetar kan, nah itu Oh, juga itu cocok sih. iya, asupan yang terbaik tuh Bu, sinar matahari. Ini vitamin D-nya, Ibarat tinggal rajin-rajin siram aja, If. ya, siap mantap lah Bu. Ini nggak kerasa Bu, ternyata kita udah sejam aja Bu kita ngobrol Bu. Ini kita bicara mawar ini bener-bener nggak ada habisnya dan selalu menarik gitu. Menjadi topik yang sangat menarik ketika Bu Marta sharing soal gimana kita benar-benar memanfaatkan lahan yang terbatas ini untuk berkebun. Jadi berkebun nggak cuma butuh tanah yang luas gitu. Ternyata tanah yang terbatas atau tanah kecil pun juga bisa dengan cara medianya menjadi pot kayak gitu ya Bu ya. Betul. Terus Nah di ini juga Bu, sih, ada Aurora juga. yang join tadi mungkin mau tanya yang bahkan yang sekarang masih stay di sini mau tanya-tanya soal mawar atau bagaimana cara menanam yang lain, boleh nggak Bu nih tanya-tanya ke Bu Marta ntar misalkan kita udah kelar live nih Boleh. terus ternyata kita mau tanya Bu, saya tadi join, saya mau tanya-tanya ini soal mawar boleh nggak gitu. Gimana Bu? Boleh, silakan, silakan, silakan aja.
Marta welcome kok. Nah, Ya, Marta nggak ini ya, nggak cuma share, barangkali kita juga bisa saling saling bertukar ilmu juga kan gitu. Marta juga belum yang jago sih, buktinya masih sering keriting daunnya mawar, sering dianak tiri, Bang. itu Itu tapi sih. mau mau nggak sejago apa sih Bu sampai punya 50 jenis loh Bu minta tolong. Itu banyak loh Bu, Ibu anak-anak mawarnya Ibu ini banyak loh. Ya, sebutannya kalau kalau di ini Rosari, bagi para Rosarian ya, anak mawar itu anak-anak duri mereka sebutnya. Kami sebutnya itu Oh, anak-anak duri, anak If. Anak-anak duri. anak-anak duri. Jalan anak Ya, mawar, anak-anak anak duri. duri. Heeh. Oh, Iya, ya Bu, Rosarian ya tadi ya? Rosarian ya. Kalau grupnya di FB sih komunitas Rosarian. pecinta Indonesia itu. KPMI itu Oke. yang grupnya KPMI itu yang paling gede, paling banyak membernya sih, If. Itu. Ada juga Iya. apa grupnya Mawarpedia. Itu juga besar. Oke. Bu Marta, ini Ivana mau ringkas sedikit nih pembahasan kita yang dari tadi ini. Jadi di awal Bu Marta udah sharing tentang working mom, kehidupannya Bu Marta sendiri, pembagian antara pekerjaan dengan keluarga, hingga hobinya berkebun mawar ini yang ternyata jadi tips banget nih buat kita dari pemanfaatan limbah dapur, kemudian ternyata bisa menjadi ekoenzim, terus juga ternyata mawar sendiri kita kalau mau memelihara atau merawat mawar sendiri dengan modal 200.000 aja itu udah dapet tanaman mawar yang oke, yang proper, yang udah cantik banget, yang bisa benar-benar percantik lahan kita yang kecil ini, yang terbatas ini, gitu. Bu Marta, thank you so much ya Bu udah mau sharing sama teman-teman di sini. Thank you so much Thank ya Bu. you. Hai, Fana. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi ya Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di next sharing ya Bu. Bu, sebelum kita tutup nih Bu, Ivana mau tagline lagi boleh ya? Boleh? Enggak Bu? Jadi ketika Ivana Ya. bilang Wes Wae, Bu Marta jawab Yosa Iki. Oke Bu? Oke. Oke. Wes wayahe. Yosaiki. Yeay. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Terima kasih banyak Bu Marta. Thank Semoga you. sehat selalu ya Bu. Thank you Ya, so sama-sama. much.